Permisi. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Selamat dulu Bu. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bu. Mbak. Pagi. Apa kabar? Baik. Oke, pertama-tama perkenalkan diri terlebih dahulu ya Ibu. Perkenalkan nama saya Dewi sebagai ahli gizi yang ada di rumah sakit ini yang bertugas untuk melakukan konseling gizi hari ini. Pertama-tama, apakah boleh tahu ini dengan Ibu siapa? Saya Ibu Nova. Lalu ini ada anak saya, ada El. Lalu ini ada banyak yang merawat anak saya dari kecil. Iya, saya bisa. Oh ya, berarti dengan Mbak Gisa dari Ibu Nova ya. Oke, jadi pertama-tama saya izin menginformasikan terlebih dahulu. Jadi untuk konseling hari ini sifatnya rahasia ya Ibu. Jadi Ibu Nova dan juga Mbak Gisa tidak perlu khawatir. Nanti untuk hasilnya akan tetap ada di ruangan ini saja, tidak tersebarluaskan. Jadi untuk menjawabnya nanti bisa sejujur-jujurnya ya Ibu. Oke, nah ini berdasarkan formulir asuhan gizi yang telah saya terima. Konseling ini ditujukan untuk kontrol ulang ADL ya. Karena kemarin habis dari rumah sakit. Yang kemarin keluhannya itu ada diare, panas dan kejang, apakah betul? Iya betul Ibu. Dan itu kemarin kata dokternya, ada itu tuh ada penyakit jantung bawaan. Jadi ada lubang itu Ibu. ADL itu juga lemes banget Bu, tapi dia nggak rewel kok, terus nggak diare juga. Oke. Berarti waktu di era sebelumnya apakah sudah pernah mendapatkan terapi medis seperti obat-obatan begitu Bu? Udah kemarin tuh dapat asam folat, likafit, terus ada zinc 10 mg sama vitamin A kalau nggak salah itu 100.000 IU kalau nggak salah. Tapi saya tuh sering lupa ngasih vitamin A-nya ya, maklum lampu, nama juga faktor U. Oh iya Ibu. Oke, untuk kedepannya mungkin bisa lebih rutinkan lagi ya Ibu, soalnya vitamin A ini penting sekali Ibu untuk tumbuh kembang ADL karena kan ADL masih masa pertumbuhan gitu. Oke, berarti setelah keluar dari rumah sakit apakah ada berat badan yang berkurang Ibu? Oh enggak ada berat badan yang berkurang ya kan Mbak? Iya, nggak turun tapi nafsu makannya yang turun. Oke, baik. Berarti ini mengalami penurunan nafsu makan ya Ibu ya. Oke, selanjutnya apakah ADL ini punya alergi atau pantangan makan tertentu nggak? Dia tuh nggak ada ya. Oke, kalau biasanya itu ADL makannya di waktu kapan aja ya Mbak? Biasanya pagi, siang, sama malam, terus snack juga waktu pagi sama sore gitu. Oke. Terus sama ini Mbak, saya tuh udah ngasih MPASI sejak ada 6 bulan. Oke, berarti kalau dari waktu makannya sama MPASI tadi sudah bagus ya Ibu. MPASI-nya juga udah dari 6 bulan, itu sudah bagus. Nah untuk makanannya itu biasanya apa aja ya Mbak dari pagi sampai malam? Biasanya dia itu makan nasi 1 mangkok kecil, terus juga sayur sop wortel sama jagung itu dia suka biasanya 2 kali sehari. Habis itu juga brokoli sama sayur bayam itu bisa 3 kali sehari. Terus dia juga masih mau sayur labu siam itu 4 kali seminggu. Terus kalau buat lauknya dia tuh suka tahu tempe setiap hari itu bisa makan gitu. Habis itu dia juga suka daging ayam 3 kali seminggu, telur puyuh juga suka, itu biasanya 2 kali seminggu. Terus kita juga sekali-kali ngasih dia daging sapi gitu. Oke, mungkin ada lagi? Oh itu Mbak, saya tuh masih ngasih ASI eksklusif ke ADL. Jadi saya kasih selama setengah jam setiap 3 jam sekali. Oke. Lalu untuk snacknya, selingannya itu biasanya ADL makan apa aja ya? Dia itu suka buah, biasanya mangga 3 kali seminggu. Kalau enggak buah naga 4 kali seminggu. Terus saat itu juga setiap hari dia suka makan Promina Puff itu, Bu tahu kan, sama Marie Regal. Oke, kalau misalnya saya lihat dari asupan makanan ini sebenarnya sudah beragam ya Ibu, Mbak. Berarti tadi kendalanya itu cuma kadang nggak dihabiskan aja ya. Oke. Berarti kalau saya boleh tahu, Ibu dan Bapaknya ADL ini pekerjaan sehari-harinya apa ya? Kalau saya itu ibu rumah tangga, cuma kalau suami saya itu pengusaha minimarket gitu. Oke, selanjutnya Ibu untuk ukuran panjang badan, berat badan, lingkar lengan atas apakah ADL sudah pernah Ibu? Udah kemarin dia sudah mengukur juga buat panjang badannya itu 68 cm,
terus tingkat tengah atasnya 9,5 cm, sama berat badannya 5,4 kilo. Oke Ibu, selanjutnya untuk pengukuran laboratorium apakah sudah pernah Ibu? Oh udah, ini saya bawa hasil lab kemarin Ibu. Ya, bentar ya Ibu, saya lihat dulu. Oke, untuk hasilnya ini dari MCV, MCH, neutrofil sama eosinophilnya rendah ya Ibu. Selanjutnya untuk limfosit dan monositnya tinggi, misalnya normal Ibu. Untuk hasilnya sendiri, ini kemungkinan besar ABL itu mengalami infeksi Ibu. Jadi mungkin nanti kedepannya saya akan rujukan ke dokter supaya Ibu bisa berkonsultasi lebih lanjut gitu ya. Mungkin bisa disimpan lagi Ibu. Selanjutnya untuk pengukuran suhu, nadi dan juga respirasi apakah sudah pernah Ibu? Udah kan juga di RS itu mengukur suhunya 37 derajat, terus nadinya itu 130 kali per menit, sama respirasinya 34 kali per menit per. Oke, terima kasih Ibu. Oke, untuk kemarin Mbak, kira-kira ADL itu makannya apa aja ya Mbak? Kalau kemarin itu dia lagi turun langsung makannya Bu, dia baru makan bubur setengah mangkok jago yang berbakso itu, terus dia juga ngemil Mario tapi cuma satu keping gitu. Habis itu dia juga minum sari melon cuma 100 ml atau setengah gelas gitu. Oke. Nah ini untuk selanjutnya saya izin untuk melakukan perhitungan terlebih dahulu ya Ibu untuk membandingkan hasil kebutuhan dari ADL kita. Mungkin ditunggu dulu ya Ibu. Oke Ibu, ini saya sudah melakukan perhitungan ya Ibu untuk hasilnya sendiri. Ini ada energinya itu 215 kalori, terus untuk proteinnya ada 6,7 gram, lemaknya ada 7,8 gram, dan karbohidratnya 29,1 gram. Nah ini sudah saya bandingkan Ibu dengan perhitungan kalori dari adiknya sendiri, itu hasilnya masih kurang banget Ibu, atau defisit tingkat berat begitu Ibu. Itu berarti asupan anak saya selama ini masih kurang ya Bu? Iya Ibu, dan mungkin juga bisa disebabkan karena penurunan nafsu makan tadi ya Ibu. Nah terus juga ada tadi untuk indeks massa tubuhnya itu juga masih di bawah normal Ibu, yaitu 11,7 yang padahal normalnya itu ada di 18,5 sampai 22,9. Masih jauh ya Bu? Iya. Lalu untuk diagnosis gizi sendiri yang sudah saya tegakkan itu ada malnutrisi pada anak yang berkaitan dengan penyakit, berkaitan dengan peningkatan kebutuhan nutrisi akibat penyakit jantung bawaan yang dibuktikan oleh nilai Z-score BB per PB itu ada minus 4,78, terus dari kandungan atasnya di bawah 11,5 cm, terus ada penurunan nafsu makan dan juga rata-rata asupan makan hanya 28% atau defisit tingkat berat Ibu. Oh gitu Bu. Terus gimana ya Ibu? Oke, nanti untuk kedepannya Ibu tenang saja karena nanti saya akan melakukan rujukan ke rumah sakit yang mana ini butuh konsisten dan juga kesabaran dari Ibu dan juga Mbaknya yang mengasuh. Apakah Ibu dan juga Mbak bersedia untuk melakukan rujukan ke rumah sakit? Bersedia. Jadi nanti untuk saya rujuk ke rumah sakit itu supaya kesehatannya bisa lebih dikontrol ya Ibu, dan juga nanti bisa tercapai tujuan perawatannya, yaitu untuk menstabilkan kondisi anak dan juga menerapkan tata laksana gizi buruk begitu. Oh iya, apa? Oh iya Ibu, ini saya ada leaflet untuk pedoman penanganan gizi buruk atau malnutrisi sendiri Ibu. Jadi untuk fase perawatan atau pengobatan dari malnutrisi itu terbagi menjadi 4 fase Ibu. Yang pertama ada fase stabilisasi, ada fase transisi, ada fase rehabilitasi, dan juga ada fase tindak lanjut. Lalu untuk fase pertama sendiri dan juga kedua itu nanti dilakukan di rumah sakit ya Ibu. Nanti selanjutnya untuk fase rehabilitasi dan juga fase tindak lanjut itu bisa dilakukan waktu pas rawat jalan gitu. Lalu untuk fase stabilisasi sendiri itu nanti berlangsungnya selama 1-2 hari ketika awal masuk rumah sakit, atau sebenarnya bisa juga berlanjut sampai 1 minggu sesuai dengan kondisi anaknya. Lalu pada fase ini juga akan dilakukan catatan tanda-tanda vital Ibu seperti denyut nadi, respirasi, suhu, terus juga ada berat badan dan juga ada asupan formula begitu. Lalu pada fase ini nanti anak itu akan meminum 10% glukosa, lambang 10% glukosa yang mana nanti diminum setelah anaknya masuk rumah sakit. Lalu akan diberikan formula F75 seperti ini Bu, F75 nya begitu. Lalu F75 ini diberikan sebanyak 8 kali setiap 3 jam begitu. Terus selanjutnya untuk fase transisi itu bertujuan untuk memberikan kesempatan tubuh untuk beradaptasi mulai dari yang stabilisasi tadi hingga
hingga ke nanti ke rehabilitasi begitu. Lalu pada fase ini nanti akan diberikan F75 juga seperti tadi. Terus nanti selanjutnya akan diberikan F75 lagi lebih sering daripada biasanya, daripada sebelumnya begitu. Lalu selanjutnya kalau misalnya anaknya itu sudah membaik, ibu kita bisa melanjutkan ke fase rehabilitasi dan juga tindak lanjut yang dilaksanakan di rawat jalan begitu. Jadi waktu di rehabilitasi sendiri itu nanti akan diberikan makanan untuk tumbuh kejar anak gitu, karena kan waktu nutrisi tadi berat badannya kurang ya ibu. Nanti kita melakukan tumbuh kejar untuk mengejar berat badan yang ideal begitu. Lalu kemajuan pada fase ini itu dinilai dari kenaikan berat badan gitu, dan juga nanti akan ada formula baru yaitu F100 ibu seperti ini. Lalu ada juga RUTF, yang mana RUTF ini itu diberikan pada balita gizi buruk yang usianya tuh di atas 6 bulan, tapi diprioritaskan untuk yang di atas 12 bulan begitu. Jadi untuk ADL sendiri nanti belum menggunakan RUTF ya ibu, jadi masih menggunakan F100 begitu. Lalu untuk pada fase tindak lanjut sendiri nanti akan diberikan makanan keluarga dan juga makanan PMTP atau pemberian makanan tambahan pemulihan, yang mana tujuannya sendiri untuk mengejar tumbuh kejar berat badan tadi ibu, karena kan tadi masih kurang, jadi masih dikejar untuk berat badan idealnya begitu. Lalu untuk fase-fase pengobatan ini nanti apabila anaknya itu tidak bisa melakukan makan secara oral, nanti akan diberikan melalui NGT atau yang pakai selang itu ibu. Terus nanti target dari pemberian makannya itu bukan dari berat badannya, tapi dari asupannya begitu. Terus nanti untuk berat badannya itu diukurnya 2-3 kali sehari dan juga akan diukur tingkat dengan atas begitu. Lalu yang tadi pemberian NCT tadi itu khususnya diberikan pada saat rawat inap ibu, yang tadi di fase stabilisasi dan juga fase transisi gitu. Lalu selanjutnya ibu, jadi waktu pas selama dari fase-fase tadi itu penting banget untuk diberikan ASI eksklusif ibu. Jadi karena kan masih dalam ASI eksklusif juga ya ADL-nya, jadi penting sekali untuk dilakukan ASI eksklusif gitu. Ini ada juga manfaat ASI bagi ibu dan juga bayi, yang bagi ibu sendiri itu sebagai pencegah kanker, karena pada saat menyusui itu mengeluarkan hormon oksitosin dan juga hormon prolaktin yang bisa mencegah hormon memicu kanker yaitu hormon estrogen. Terus juga bisa mencegah perdarahan setelah melahirkan, karena oksitosin ini meningkatkan kontraksi uterus, yang mana uterus itu yang awalnya membuka setelah melahirkan itu jadi lebih mudah tertutup gitu. Terus untuk bayinya sendiri itu bisa mencegah infeksi, terus juga bisa membantu perkembangan otak dan saraf, jadi membuat anaknya bisa lebih cerdas ibu. Terus juga bisa mencegah diare dan alergi, terus juga bisa merangsang perkembangan psikomotorik dan juga psikologis gitu. Terus juga untuk penanganan gizi buruk sendiri itu kita juga ada makanan formula ibu. Jadi makanan formula itu merupakan makanan dari bahan-bahan protein atau bahan-bahan dari zat yang penuh zat gizi, yang padat gizi gitu. Nah ini kita juga ada resep makanan formula ibu. Jadi tadi kan kalau dari hasil makanannya yang sering dikonsumsi ADL itu tadi sering makan tahu tempe ya ibu. Nah di sini juga ada ibu, jadi ada makanan formula tempe nih, ada bahannya, ada cara pembuatannya. Mungkin nanti setelah ADL-nya pulang dari rumah sakit bisa dimasakkan untuk makanan formula ini ibu. Tuh. Terus kira-kira nanti ada apa ya mbak? Mungkin bacaan yang bisa saya bawa gitu buat adiknya besok. Oke, mungkin bisa dibawa aja dulu untuk kuliahnya, nanti bisa dibaca-baca, dan kalau misalnya bingung itu bisa ditanyakan ke saya sebagai ahli gizi dari ADL, atau mungkin bisa ditanyakan ke dokternya gitu. Mungkin apakah ibu dan mbak ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup Pak Ibu, terima kasih banyak ya, semoga ADL bisa cepat membaik juga ya. Oke, mungkin dari saya juga sudah cukup sekian. Terima kasih atas segalanya yang sudah diinformasikan kepada saya. Semoga ADL-nya bisa cepat kuliah dan juga bisa cepat beraktivitas seperti biasa lagi. Terima kasih Terima kasih banyak, Bu. Mari.